Dengan ritual ini, kowe akan terikat dengan tuanku. Tuan siapa? Iblis. Ini sih bukan film horor, ini lebih ke film pembunuhan. Gila, sadis banget adegan-adegannya. Bikin ngilu dan gak mau lihat. Ya, gue lagi ngomongin satu film horor Indonesia terbaru yang lagi rame di bioskop. Judulnya Sumala. Halo sahabat Budaya Film, di video kali ini saya akan kasih ulasan film terbaru dari aktor Darius Sinathrya, Luna Maya, dan pemain cilik Makaila Rose berjudul Sumala. Ini adalah film horor Indonesia terbaru yang diproduksi oleh Hitmaker Studio. Film disutradarai oleh Rizal Mantovani dan sudah tayang di bioskop pada 26 September 2024. Film Sumala bercerita tentang Sulastri, istri juragan tanah Sujiman yang melakukan perjanjian dengan iblis demi mendapatkan keturunan. Dari dukun yang membantu Sulastri membuat perjanjian ini, dia diberitahukan akan hamil dalam waktu 2 bulan. Dia akan melahirkan bayi kembar, satu bayi manusia normal dan satu lagi bayi keturunan iblis yang berwujud aneh. Sulastri diminta untuk merawat dan menyayangi kedua bayi tersebut. Jika tidak, keluarganya akan menimpa kemalangan yang makin berat dari tahun ke tahun. Sayangnya, Sulastri menyembunyikan perjanjian ini dari suaminya. Sehingga saat bayi kembar ini lahir, suaminya kaget karena salah satu bayi yang dilahirkan istrinya berwujud aneh dan menyeramkan. Untuk menghindari rasa malu, Sujiman membunuh bayi seram yang dia tidak ketahui adalah keturunan iblis. Inilah malapetaka pertama yang terjadi pada keluarga Tuan Tanah Sujiman dan Sulastri. Berikutnya adalah malapetaka besar yang terus-menerus terjadi di wilayah kediaman tempat tinggal Sujiman dan Sulastri. Film Sumala karya Rizal Mantovani ini memiliki alur yang sebenarnya mudah untuk diikuti. Namun sayangnya cerita film terlalu dramatisir dan kurang nyata. Bagaimana keluarga suami istri yang tidak berkomunikasi dengan baik, anak yang ditunggu-tunggu ketika lahir dan memiliki kekurangan malah disiksa dan dibenci habis-habisan. Film ini dibintangi oleh Luna Maya yang sayangnya tidak memiliki peran yang bagus di film ini. Meskipun penampilannya sangat cantik, namun terkesan hanya pajangan saja. Sulastri mengetahui hal-hal yang harus dia lakukan dan tidak, tapi dia memilih diam, yang mana itu sangat mengecewakan dan bikin kesal penonton. Namun ada satu adegan paling bagus dan Luna menampilkan emosi yang cukup bagus, yaitu saat dia meminta maaf kepada Kumala atas sikapnya yang membiarkan kekejaman terjadi pada Kumala. Peran Sujiman dimainkan dengan cukup baik oleh Darius Sinathrya. Di film ini dia cukup mempunyai porsi peran yang besar, tidak seperti di film-film Darius biasanya. Kekejaman Sujiman diterjemahkan dengan emosi yang bagus oleh Darius. Satu poin paling bagus di film ini adalah akting dan penampilan aktris cilik Makaila Rose yang ternyata sangat luar biasa. Makaila sempurna dalam memainkan dua peran sekaligus, saat terjolimi sebagai Kumala dan saat beringas sebagai Sumala. Kedua karakter yang berkebalikan ini dimainkan dengan sangat bagus oleh Makaila. Kita akan tersentuh dengan tangisan dan rintihan Kumala dan langsung ketakutan dengan amarah Sumala. Satu lagi peran yang mencuri perhatian dan paling manusiawi di film ini adalah karakter Simbok, pembantu yang mengurus Kumala dari lahir sampai berusia 10 tahun. Karakter Mbok Sum menurut saya adalah karakter yang paling masuk akal. Ketika dia melihat anak majikannya dibully, bahkan disiksa, dia memujuk dan menenangkan Kumala dengan kata-kata yang menyejukkan. Tidak seperti ibunya sendiri yang malah memilih diam dan membela suaminya. Buat kalian yang suka film horor dengan adegan sadis, gore, darah muncrat, bacok-bacokan, tusuk, penggal, film ini mungkin cocok buat kalian. Adegan horor atau mistisnya kalau menurut saya tidak banyak, jump scare-nya minim. Saya memberikan rating 7 dari 10 untuk film terbaru dari Luna Maya dan Darius Sinathrya ini. Demikian ulasan film Sumala. Berikan komentar kalian yang udah nonton. Kita diskusi tentang film Sumala di kolom komentar. Dalanan yuk.